Hidup itu nggak harus apa yang lu pengen tuh nggak harus lu capai gitu, maksudnya belum tentu lu bisa capai gitu. Kadang apa yang lu mau belum tentu kemauan Tuhan juga gitu, ya kan? Kita mau maunya apa ternyata Tuhan belum kasih gitu, ya begitu. Kamu mau makan kacang kulitnya doang tapi dalamnya nggak ada? Wah, Nah aku juga nggak mau kayak gitu. kan kamu ngajarin ke anak juga itu, contoh buat anak kamu juga gitu. Belum dapat hidayah Ya nunggu dapet hidayah mau kapan? ya. Kamu mendingan aku dapat hidayah apa dapat duit? Dua-duanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita Pola Pikir. Hari ini saya bersama dengan istri saya sendiri. Karena kan teman-teman saya udah pada sibuk masing-masing, udah terpencar kemana-mana, jadi susah ngatur waktunya. Kali ini kita berbicara tentang apa aja lah, yang penting kita bisa paham tentang pemikiran-pemikiran orang, entah pemikiran orang lain maupun pemikiran orang-orang yang dekat dengan kita, seperti istri atau siapapun. Kenapa ketawa? Ngantuk kayaknya. Apaan yang mau ditanyain? Kan kita nikah tuh udah berapa tahun sih? Mau 6 tahun. Mau 6 tahun. Selama 6 tahun kira-kira ada nggak sesuatu yang bikin kamu senang, bikin kamu bahagia dalam 6 tahun itu ya? Ada lah gitu. Ada. Pada saat apa? Di saat ya dapetin aja. Dapetin si Ajang. Hampir sama semuanya kalau ditanya tentang ini tuh pasti ujung-ujungnya anak ya. Terus yang paling bikin kamu sedih selama 6 tahun itu apa? Apa emang dari awal sampai 6 tahun ini sedih terus? Sedih terus. Sedih terus. Ya, terus dari sekian banyak kesedihan yang paling sedih itu apa? Yang paling sedih waktu kondangan. Jadi ada cerita nih ya kan, umur pernikahan itu umur berapa tahun ya? Setahun. Enggak setahun. Belum nyampe setahun lah gitu. Terus ada 6 bulanan lah. momen dimana gue dapet undangan pernikahan temen gue gitu. Nah, gue diundang ceritanya pas dalam kondisi lagi nggak punya duit, coy. Nggak punya duit kondangan. Akhirnya gue cari ide, cari akal, gue telepon teman gue yang lain yang satu kondangan juga gitu. Teman gue telepon sama dia ya kan, ya pura-pura ngajak kondangan bareng gitu. Telepon, lu kondangan nggak? Kalau mau kondangan mau bareng nggak? Gue mau bini gue nih mau berangkat. Kalau mau bareng ya ke rumah gue aja. Tapi gini bro, bisa nggak gue pakai duit dulu buat kondangan nih ya? Ternyata dia minjemin gue, cok. Minjemin gue buat kondangan, ngamplop gitu kan. Datanglah dia ke rumah gue, berangkatlah gue kondangan tuh. Sampai di tempat acara ya kan, datang foto-foto, makan, selesai pulang. Nah pas pulang itu gue udah nggak bareng lagi sama teman gue tuh.
misah karena dia mau nongkrong di mana gitu sama adik gue, dan gue sama bini gue pulang dalam keadaan nggak megang duit sepeser pun, cuman megang 15.000 tuh modal awal buat beli bensin. Pulang-pulang nggak punya duit pulang kan, berangkatlah gue dengan keyakinan yang sangat gitu ya. Ya Bismillahnya nyampe pokoknya ke rumah. Pulang lah gue mau bini gue naik motor gitu. Di perjalanan itu di daerah Kibik kalau nggak salah tuh, yang mau ke Ayon. Kan Gimana? ya Pagedangan. Pagedangan ya. Nah sebelum Pagedangan itu udah mendung, gerimis, ternyata gue kehujanan coy. Kehujanan berdua gue dalam kondisi gue pakai baju batik rapih keren ke sepatu. Nih gue pakai baju pesta gitu kan, hijab pakai apa? Oh keren dah ya, selayaknya orang kondangan gimana sih pakaiannya. Di perjalanan gue kehujanan berbahasa kuyuk. Udah kehujanan, bensin habis coba. Bensin habis di jalan. Dalam kondisi basah kuyup, baju rapi, gue nggak punya duit buat beli bensin. Nyari akal lagi gue, aduh, gini amat hidup kan. Masih diketemuin aja gue kayak begini gitu dalam kondisi gue udah nikah. Akhirnya gue nyari ide, nah gue masih megang handphone nih. Tujuannya handphone gue ini mau gue gade ke counter, atau enggak jual gitu ke counter buat beli bensin doang. Akhirnya ternyata nggak ada satupun counter yang mau beli HP gue karena HP gue jadul. Akhirnya gue memberanikan diri ke tukang bensin eceran. Gue bilang aja, Pak, saya boleh beli bensin Pak 2 botol, tapi saya nggak punya duit, boleh nggak naruh helm dulu, nanti helmnya saya tebus. Terus dompet saya ketinggalan Pak, alasan coba. Dalam kondisi badan gue basah kuyup, rapi, masa gue nggak bawa dompet habis kondangan? Kan nggak mungkin. Kalau nggak punya duit apa? Sebelumnya dompet gue ketinggalan. Akhirnya dikasih lo tuh sama tukang bensin eceran. Misi lah, selamatlah gue sampai ke rumah. Gitu ceritanya. Ternyata itu yang bikin dia nggak lupa sampai sekarang. Coba kalau lo bayangin dah, kalau kamu bayangin itu kayak film India, pakai pakaian rapi tapi basah kuyup. Jadi itu yang bikin terkenang. Tapi dengan begitu jadi hidup rumah tangga kita tuh jadi berwarna gitu. Berwarna maksudnya hitam doang. Butak. Hitam oranye gitu. Butak ya, butak udah. Bukan merah kuning hijau nih, hitam butak muka. Ya begitulah keadaan gue. Tapi gue tetap bersyukur sampai sekarang gitu ya. Gue dikasih istri gue yang insya Allah sabar gitu sampai sekarang gitu. Walaupun gue pribadi nggak sabar gitu ya, emang Tuhan maha adil gitu. Orang yang emosian, orang yang temperamental gitu pasti diketemuinnya sama orang yang sabar. Coba kalau keduanya ini emosian nggak bakal beres ujung-ujungnya, ya kan? Iya. Sekarang aku tanya nih, sebenarnya kalau lagi ada masalah gitu kan ribet ya, kenapa milih sabar? Kenapa nggak milih debat, ribut, ada omong itu segala macam? Kenapa milih ngalah, sabar? Kan situ cewek kamu. Biasanya cewek kan nggak mau ngalah. Ya kalau di kalau di misalkan kita ngelawan, ya pasti ujung-ujungnya tuh ya pokoknya makin panjang lah masalahnya gitu kan. Tapi kalau aku masih kalau misalkan ribut mendingan diem daripada harus ngoceh yang gak jelas gitu, mendingan diem aku masih. Gitu, jadi mending gitu biar maksudnya biar
urusannya nggak panjang gitu ya, nggak berlarut-larut ya. Kamu nggak mau nanya loh, Ini apa nih ya? sesuatu kesalahan yang pernah aku lakuin gitu, yang bikin kamu nggak lupa sampai sekarang? Aku aja inget sebenarnya, Apa? yang waktu kamu kerja itu, yang aku nungguin di stasiun lama. Deon, gue. Iya, maksud aku kan itu kesalahan aku. Kamu sampai jalan kaki, sampai naik ojek gitu kan. Ini bener-bener. Nah, pokoknya banyak banget lah cerita susah semua. Bukan ngeluh, bukan, ini mah cuman cerita, sekedar cerita, bukan ngeluh. Tapi dengan begini jadi apa ya? Jadi pembelajaran aja gitu. Jadi bahwa hidup itu nggak harus apa yang lu pengen tuh nggak harus lu capai gitu, maksudnya belum tentu lu bisa capai gitu. Kadang apa yang lu mau belum tentu kemauan Tuhan juga gitu, ya kan? Kita mau maunya apa, ternyata Tuhan belum kasih gitu. Ya begitu. Jadi yang penting syukur aja dulu ya. Jika ada dua benda nih. Yang pertama bendanya adalah kapas 10 kilo sama besi 10 kilo. Dari kedua benda tersebut, mana yang lebih berat? Kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Dari dua benda Tersebut, mana yang lebih berat? ya besi lah. Kok besi lebih berat? Kenapa? Ya besi kan Berat gitu. berat lah. Kan beratnya sama-sama 10 kilo. Kapas 10 kilo tuh karung-karung. Besi 10 kilo paling segini, ya segini lah. Tapi kan beratnya sama-sama 10 kilo. Kenapa kamu milih besi? Bener gak? Makanya nonton pola pikir, jadi kamu tahu jawabannya. Itu banyak yang kejebak di situ. Cita-cita kamu nih ke depan apa gitu dalam berumah tangga? Cita-citaku dalam rumah tangga, yang jelas pengen jadi ibu yang baik ya buat anak-anaknya. Terus udah gitu pengen lihat anak-anak aku sukses di dunia maupun di akhirat gitu. Ya, pokoknya yang inilah Jadi yang masih lama dong kalau nungguin anak-anak sukses dunia akhirat. Suaminya enggak? yang tadi dulu kan belum. Nggak jelas. Terus suaminya supaya jadi imam yang lebih baik lagi. Imam yang lebih baik yang kayak gimana? Ya kayak misalkan tuh sebelum maghrib tuh udah siap semuanya gitu. Udah prepare mau sholat maghrib. Terus ajak anaknya ke masjid kayak gitu kan. Mah aku enggak. Oh, cuman ini doang. Kamu mah Apa? ngomong doang. Banyak Tapi teori. iya teori doang, dilaksanainnya enggak. Teori doang jelasan ini. Pengennya gitu kamu. Ya terus ya pokoknya tuh Kamu mau makan kacang kulitnya doang, tapi dalamnya nggak ada. wah Nah aku juga nggak mau kayak gitu. ya tapi kan Makan seenggaknya cuman kulit kacangnya doang, dalamnya jong kosong. tapi seenggaknya ayah kan kamu ngajarin ke anak juga itu, contoh buat anak kamu juga gitu. Ya kayak gitu. Kenapa? Iya aku juga harus. Ya kamu juga sebagai imam juga lebih harus gitu. Iya insya Allah lah. Belum dapat hidayah. Ya nunggu dapat hidayah mau kapan? Ya kamu mendingan aku dapat hidayah apa dapat duit? Dua-duanya.
Udah itu. Oke, saya rasa cukup sampai nggak usah lama-lama lah ya. Yang penting mudah-mudahan bermanfaat lah bagi yang nonton. Kalau ada yang nonton itu juga. Mudah-mudahan bermanfaat kalau ada yang dengar. Itu juga kalau ada yang dengar. Saya rasa cukup udah sekian. Kita kembali lagi di video berikutnya nanti, nggak tahu sama siapa. Kalau sama istri ya sama istri, sama teman-teman yang gua sama siapa aja lah yang masih punya pikiran, yang masih punya akal. Kalau gue podcast sama orang gila seru nggak ya? Kira-kira gunanya apa, dijawab apa ya gitu. Komen aja di kolom komentar. Kalau itu juga kalau ada yang komen, kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Oke, kita kembali lagi di pola pikir yang berikutnya. Jangan sampai ketinggalan, dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Kalau mau di-share silahkan di-share jika bermanfaat. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.